Oke, orang akan mulaikan ya. Nanti yang lain menyesuaikan. Oke. Windari, jelas suara Windari? Windari, are you there? Jelas, Bapak. Oke. Bapak berpresentasi sudah kelihatan? Ada Bapak, sudah. Oke. Orang mau cepat-cepat ya ini karena minggu depan seulangan toh. Ada beberapa materi yang lalu Bapak bilang nggak bisa lakukan pendalaman karena ada banyak kesibukan di sekolah. Oke, orang mulai dengan turunan, oh. Turunan, ya. Turunan kan itu bentuk umum dari turunan itu adalah bentuk umumnya kalau ada itu Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksen itu turunan pertama itu adalah apa? A dikali N baru X pangkat berapa? X pangkat N kurang 1. Oh. Kemudian ada beberapa konsep, misalnya turunan dari konstanta itu adalah apa? Y sama dengan A, Y aksen itu adalah 0. Kalau A itu adalah sebuah konstanta. Berarti turunan dari Y sama dengan 250 adalah apa? Y aksen sama dengan 0. Jelas ya? Terus ya. Sekarang turunan dari Y sama dengan 2X kurang 7, berarti Y aksen adalah 2 X pangkat 2. Sorry. Turunannya adalah apa? Langsung ambil koefisien. Adalah 2 atau 2. Turunan dari 7 berapa? Turunan dari 7, 0. Tuh, jadi hasilnya adalah cuma Y aksen sama dengan 2. Terus ini sekarang. Y sama dengan 12X pangkat 3, berarti Y aksen itu adalah berarti 3 kali 12. Itu berarti berapa? 36 X pangkat 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Berarti orang perlu rubah ini dalam bentuk, bentar ya, sorry. 20 kali, ini kan akar pangkat 7 dari X pangkat 4, orang boleh tulis apa? X pangkat 4 per 7. Boleh? Berarti hasilnya adalah 4 per 7 dikali 20, baru X pangkat 4 per 7 kurang 1. Ini adalah 80 per 7 X pangkat 4 per 7 kurang 1 per 7 adalah negatif 3 per 7, Kang. Oke. Boleh sih kalau orang mau set terus, dia begini ya. Tapi Bapak cepat-cepat ya ini. Kalau mau set terus dia begini. Pangkat negatif kan boleh jadi pangkat positif di bawah. Tuh. X pangkat 3 per 7. Kemudian kita juga boleh ubah ini 1 per sama yang di atas ini, yang bentuk ini. Berarti ini boleh bentuk apa? Akar pangkat 7 dari X pangkat 3. Begitu saja boleh. Nah. Oke. Terus ya. Oh ya, kalau ini notasikan. Berarti kalau Fx turunannya adalah F aksen X. Berapa hasilnya adalah 3. Terus saja.
Kalau begini, F aksennya adalah, coba cepat, 9X pangkat 9x 2 pangkat 2 tambah tambah 4x kurang 4x 20. kurang X. 20. Kurang Oh, 20. oke. Terus, kalau bentuk begini, nah, ini kita akan menggunakan namanya, kita akan gunakan aturan rantai, chain rule. Ya. Langsung dengan contoh ini sebenarnya gampang orang terapkan. Lihat ya, ini orang ambil ini dulu, 3 dikali, ini tulis semua dulu. Tulis semua, jangan diapa-apakan. 3X kuadrat tambah 2X. Pangkat orang kurang 1, pangkat 2 toh. Kemudian orang turunkan ini. Turunkan yang di dalam ini. Berarti hasilnya adalah 6X tambah 2. Sudah, cuma sampai begini dia. Ya. Coba kalau orang ntar ya, contoh lain. Oh, bukan. Kita lihat contoh lain misalnya Fx sama dengan 3 kali X pangkat 3 kurang 2 pangkat 10. Coba gimana turunannya? F aksen X sama dengan, langsung coba 10 kali 7 berapa? 10 kali berapa? 3, 30. Ya, 10. baru tulis semua yang di dalam. Yang di dalam apa? Tulis X, semua X X pangkat 3 kurang 3 2 kurang 2. pangkat diapakan? Dikurangi 1. Pangkat 9. 9. Yang di dalam tanda kurung orang turunkan berapa? Turunan yang di dalam tanda kurung berapa? 3X. Turunkan yang ini toh. Iya, ngerti. Ya, turunkan yang di dalam tanda kurung. Kalau ini orang boleh sederhanakan, 30 kali 3 berarti dia 90X dikali X pangkat 3 kurang 2 dipangkatkan 9. Selesai. Ya. Ada yang mau tanya di sini? Ada yang mau tanya? Ada. Boleh. Boleh dah. Oke. Jadi ini yang ditulis semua. Ini ditulis semua. Baru diturunkan di sini. Ya. Oke. Nah sekarang ada turunan yang kita perlu rumus ya. Kita perlu rumus turunan bentuk U kali V. Turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi kalau ini orang anggap U-nya itu adalah 2X kurang 1, maka U aksennya berapa? Turunannya 2. adalah 2. 2. Kalau V-nya itu orang ambil ini X pangkat 3 tambah 2X kuadrat, maka V aksen itu sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X. Sehingga Y aksen itu adalah ya, U aksen. Mana U aksen? 2 dikali V. Mana V? V ini ya. X pangkat 3 tambah 2X kuadrat ditambah U. U-nya mana? U-nya adalah 2X kurang 1 ditambah kali V aksen. V aksennya mana? 3X kuadrat pangkat 2 tambah 4X. 4X. Begitu juga boleh. Oh ya, ini saja yang disederhanakan boleh ini. 2X pangkat 3 tambah 4X kuadrat. Yang lain ini sama saja, kurang tulis ulang ya. Sampai situ saja, tidak perlu dikali ke dalam. Itu yang berbentuk UV. Sekarang yang terakhir berbentuk, yang terakhir itu yang berbentuk U per V. U per V. Y aksen itu adalah U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Ya. Berarti kalau U-nya adalah 2X, maka U aksen adalah 2. 2. V-nya itu adalah X tambah 5, berarti
V aksen itu adalah berapa? Adalah 1. V aksen. Berarti Y aksen orang boleh tulis U aksen V. U aksen itu 2. 2 dikali V, V-nya X tambah 5. X tambah 5 Kurang kurang U. 2X. U-nya mana? Kurang U-nya 2X. adalah 2X. 2X Kurang kali V aksen. V aksen 1. 1. Per V kuadrat. V-nya adalah X tambah 5 tambah 5 kuadrat. Ini boleh disederhanakan. 2X tambah 10 toh. 2X tambah 2X tambah 10 kurang 2X. kurang 2X. 2X. Yang di bawah sih boleh dijabarkan. X kuadrat tambah 10X tambah 25 ya. Jadi ini cari cara cepat bentuk ini ya. Jadi ini hasilnya adalah 2X kurang 2X0 di atas berarti pembilang tinggal 10. Penyebutnya adalah X kuadrat tambah 10X tambah 25. Oke. Tinggal aljabar itu, Kang. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Nanti baca-baca ya. Kan ini soal kerja-kerja ini tinggal pengulangan. Kecuali mau ada masalah boleh tanya. Oke. Sekarang kita pindah ke bagaimana aplikasinya. Ini aplikasi dari fungsi turunan fungsi aljabar. Ya, ini ada gambar pertama itu ada di modul ya. Ini ilustrasi untuk fungsi naik, fungsi turun. Berarti ini kan ini naik, toh ini turun, ya. Boleh? Nanti ini naik. Berarti kalau orang pakai interval, maka dari sini sampai sini dia naik, sini sampai sini turun, ya, dan seterusnya. Ya, kita lihat beberapa pemanfaatan ini ada di modul, ya. Pemanfaatan aplikasi turunan, misalnya yang ini untuk penentuan nilai maksimum dan minimum. Nanti orang lihat contoh. Ada juga pada menentukan kecepatan dan percepatan. Di fisika itu nanti lebih mendalam. Kemudian dalam pembuatan konstruksi bangunan, ada juga kita yang orang sering lihat itu di televisi. Untuk quick count itu ada konsep-konsep turunan fungsi aljabar yang diterapkan ya. Ini juga dalam dunia penerbangan ya. Kita langsung lihat bagaimana penerapannya. Yang pertama untuk kemiringan ya, ini sepintas ya. Kemiringan garis singgung ya. Ya, ini kurang jelas, ini semuanya ada kurva ini. Ini kurva yang melengkung begini ya. Ada kurva ini yang fx ini. Ini garis singgungnya. Garis singgung. Jadi kalau ini digambar ulang dia begini baru ada garis singgung ya. Garis singgung ya. Ya, ada konsep Bapak tidak uraikan ini, mau kejar waktu ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana penggunaannya. Yang pertama, orang kenal di mana itu ya? Di persamaan garis ya, konsep tentang mana yang garis sejajar dan mana yang tegak lurus ya, yang dipengaruhi oleh gradien. Oke. Nah, sekarang kita langsung coba latihan ini ya. Tentukan gradien garis singgung. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 2 di titik 1,1. Yang pertama orang tentukan turunan dari fungsi Y. Jadi kalau ini orang turunkan, maka hasilnya adalah 2X ditambah 2. Oke. Sekarang gradien itu adalah bentuk umum gradien itu lihat. dy dx ini menuju kepada gradien ya. Jadi kalau orang tanya tentukan gradien garis singgung M, kita langsung substitusi lihat di
absis sama dengan 1 ini. Lihat ini, X sama dengan 1, substitusi sini. Hasilnya 4. Ini salah ini ya. Harusnya ini adalah berapa? 4. Gradien garis singgung. 4 ya, sorry. Coba kita lihat contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 5X kuadrat kurang X tambah 6 di titik yang berabsis 1 ya. Titik yang berabsis 1. Berarti kalau berabsis 1 itu orang tahu konsepnya adalah absis kan ini. Bentar. Kalau ini X, Y kan titik, ini yang dibilang absis, ini yang dibilang apa? Ordinat. Berarti kalau dia berabsis 1, modelnya ada ini. 1, Y. Ini orang tidak tahu. Dia cuma katakan absisnya adalah 1. Lihat. Pertama, di titik, ya. Tentukan titik singgung X1, Y1. Karena diketahui absisnya adalah 1, kita boleh substitusi di sini. Ya. Setiap X kita ganti 1, ini diganti 1, ganti 1, ganti 1, hitungannya dapat 2. Berarti titik singgungnya adalah 1,2. Terus, tentukan turunan pertama dari fungsi. Jadi fungsi ini kalau orang turunkan, dia dapat 6X kuadrat kurang 10X kurang 1. Ya. Gradien. Gradien kita substitusi yang X sama dengan 1 di fungsi ini. Didapat. Ini hitung-hitungannya dapat min 5. Nanti kalau mau lihat ini ada di modul ya, penyelesaian. Kemudian tentukan persamaan garis singgung. Yang rumus ini kan itu rumus dari SMP kalau tidak salah. Atau dari kelas 10 ya. Kelas 10. Jadi kita masukkan yang apa? Titik 1,2 yang dapat tadi toh. Yang dapat tadi yang di pertama, yang 1,2 ini ya, 1,2 yang ini sekarang substitusi ya. Kemudian gradiennya kan sudah dapat minus 5. Gradien min 5 ini hitung-hitungannya ini dapat bentuk Y kurang 2 sama dengan minus X tambah 5 atau bisa ditulis dengan cara implisit ini semuanya di sebelah kiri 5X min 5 ke kiri 5X Y tetap baru 5 ke kiri min 5 kurang 2 min 7 ruas kanan 0. Oke, sekarang persamaan garis normal diperoleh dengan rumus ini. Y kurang Y1 sama dengan minus 1 per R. Ya, ini hitung-hitungannya. Oke, nanti baca-baca di modul ya. Nanti kalau ada langkah yang tidak dimengerti boleh dilihat. Nah, sekarang kemonotonan fungsi ya. Jadi ini ada tadi di awal dia fungsi naik. Kalau ini pembatasnya adalah A dan B. Jadi pada saat X kurang dari A dia naik. Kemudian pada saat ini ya pada interval ini X lebih dari A kurang dari B dia turun. Kemudian pada saat X lebih dari B dia naik juga ya. Oke, coba lihat. Nah, ini definisi 1, nanti lihat di modul ya. Kita akan menggunakan teorema 1 ya, menggunakan konsep turunan untuk menentukan di mana fungsi naik ya. Jadi konsepnya adalah jika turunannya lebih dari 0 dalam selang I, maka F adalah fungsi naik. Sebaliknya kalau turunannya kurang dari 0 dalam selang I, maka F adalah fungsi turun. Coba kita lihat. Ya, ini yang tadi. Kita lihat contoh 4. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi ini ya. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang 15.
Pertama kita tentukan turunan pertama. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat kurang 6x. Kemudian kita tentukan pembuat 0 fungsi turunan tadi. Ini kalau kita jabarkan, kasih keluar x, dia jadi 3x kali x kurang 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau 3x. Ini kalau dari sini harusnya dia 3x sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Sehingga didapatlah x sama dengan 0, baru x sama dengan 2. Sekarang kita uji nilai fungsi pada garis bilangan. Ini 0, ini 2. Kita coba salah satu ya. Misalnya ini kan yang kurang dari 0 itu ada -1, -2, dan seterusnya. Di antara 0 dan 1 itu ada 1, ini ada 3. Ini yang orang uji. Ya. Ini diuji. Waktu orang uji -1, ujinya di sini ya. Ujinya di F di turunan. Bentar ya, coba kita tulis sini. Orang uji -1, 3 kali -1 kuadrat kurang 6 kali -1. Berapa hasilnya? -1 kuadrat itu 1 kali 3, 3. -6, -1 positif 6. Hasilnya adalah berapa? 9. Ini dia, 9. 9 positif atau negatif? Positif. Atau kita tulis F aksennya lebih dari 0. Berarti kalau F aksen X lebih dari 0, fungsi apa dia itu? Dia apa? Dia naik. Toh, kan ini ada di awal, coba lihat. Ini. Kalau dia bentuk begini, ini dia bentuknya. Fungsinya naik. Pada interval ini ya, kalau ada interval, dia naik. Oke, coba kita lihat. Sekarang interval kedua. Di antara 0 dan 2, kita uji 1 tadi. Uji 1, ini hasilnya dapat -3, berarti dia turun. Naik, turun, baru pada saat 2 ke atas, kita coba salah satu titik 3, dapat 9. Ternyata turunannya itu lebih dari 0. Nah, jadi kesimpulannya, dia naik pada interval ini toh pertama, yang X kurang dari 0, dan pada saat X lebih dari 2. Ini dia. Pada turunan interval ini. Ini 2. Ini 2 dia naik. Nah, pada saat 0 sampai 2, perhatikan ini 0. Pada saat ini 0 sampai 2, ya interval ini fungsinya turun. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ini. F aksen 1, yang 1 kan ada sini. Nilainya adalah negatif atau kurang dari 0. Ya, itu aplikasinya. Nah, ada juga yang penggunaan turunan untuk menentukan nilai stasioner. Nilai stasioner ya. Nilai stasioner. Stasioner itu asal ada hubungan dengan stasiun. Stasiun ya. Stasiun, terminal. Terminal itu kan tempat mobil berputar, dia masuk baru dia. Jadi kalau ini dikatakan stasioner, ini stasioner ya toh. Jadi dia naik, ada kemudian dia turun, toh. Naik turun. Ada juga kalau dia stasioner di sini, dia turun baru turun lagi. Kalau stasioner di sini, dia turun baru naik. Dia turun baru naik ulang. Titik stasioner. Ini dia. Nah, jadi titik stasioner itu dia ya. Kita bisa menggunakan konsep turunan untuk menentukan stasioner. Kita lihat langsung dengan contoh 1 ya. Sekali lagi, contoh 1 ada di modul ya, jadi enggak perlu buru-buru mau tulis ya. Boleh lihat ulang. Coba lihat, ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 12x tambah 8. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fx.
Apa turunan pertamanya ini toh? 3x kuadrat kurang 12. Kemudian kita lihat syarat stasioner. Syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi ini kita buat jadi 0. Ini kita buat jadi 0. Kita faktorkan kalau orang sekeluar 3. Lihat ya. Ini jadi ini ya. Kemudian dia di bawah sini ke bawah itu ini ada coba diulang-ulang lagi a kuadrat kurang b kuadrat. Orang bisa buat jadi apa? A kurang B, A tambah B. Jadi yang X kuadrat kurang 4 itu sama saja dengan apa? X kuadrat kurang 2 kuadrat. Jadilah X kurang 2 dikali apa? X tambah 2 yang ini. Ya. Sehingga kalau dari sini kan dia dari sini dapatnya X tambah 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. Baru ada apa? X kurang 2 sama dengan 0. Didapatlah min 2 dan 2. Sehingga kita dapat bentuk ini. Ya. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Nah, sekarang kita menentukan nilai stasionernya. Kita uji di sini. Ya, uji di sini. Substitusi maksudnya. Kalau X min 2 ujinya di Fx ya. Ujinya di Fx. Kalau X min 2 substitusi min 2 pada setiap X kita akan dapat ini 24 ya. Kemudian kita substitusi 2 di sini kita akan dapat ini hitungannya kita akan dapat minus 4 sehingga kita akan dapat nilai stasioner ini nilai stasioner min 8 dan 24. Kemudian kalau ditanya titik maka orang kasih part dengan dia Px 2,8 duanya yang ini ya, duanya yang di sini dan min 2,24. Ya, nanti baca-baca ulang di modul ya. Oke. Ini kalau titik belok ya bolehlah nanti baca-baca ya. Kita mau ke contoh 2 ya, contoh 2. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah seper 2x kuadrat kurang 6x. Ya. Lihat ini Bapak percepat ya penjelasan ada di modul. Ini langkah-langkahnya. Tentukan turunan pertama, ini dapat hasil turunan pertama. Kemudian syarat titik stasioner turunan pertama sama dengan 0. Ini didapatnya, kemudian difaktorkan, ketemulah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3. Kemudian dari situ tentukan titik stasioner. Substitusi X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3 ke fungsi asal diperoleh bentuk ini ya. Aljabarnya ada di modul nanti dibaca ulang. Nah, sesudah dapat titik stasioner ya. Titik stasioner kita uji. Uji nilai f aksen x pada garis bilangan. Nah, kita kan dapat titik, bentar ya, titik berapa tadi? Ini, titik 2 min 3. Ada 2 min 3, berarti ini min 3. Kan kalau garis ada min 3-nya ini, min 3, ada 2-nya. Berarti ini yang di sebelah kirinya, X kurang dari min 3. Ini diantaranya. Kita uji pada F aksen X. F aksen X, coba kita lihat ulang. F aksen X adalah X kuadrat tambah X kurang 6. X kuadrat tambah berapa tadi? Tambah X. X kuadrat tambah X kurang 6. X kuadrat tambah X kurang 6. Tambah X kurang 6. Ini F aksen X. Toh? Nah, ini yang orang substitusi yang salah satu titik di bawah min 3. Misalnya orang ambil min 2,
Kalau min 2, 4 di bawah dikurang dari min 3, contoh min 2 Kak. 4 tambah min 2 kurang 2 kurang 6. Kurang itu di atas atau tambah? X kuadrat. Ini kenapa positif, Kang? Coba nanti dilihat ulangnya. F aksen X, X kuadrat. Oke, nanti dilihat. Pokoknya orang uji di garis bilangan sampai ketemu ini. Kalau dapat positif, negatif berarti dia naik, stasioner, turun, mendatar, naik. Oke, ini ada, bentar, karena ini Zoom meetingnya semua habis, jadi ini Bapak tutup ulang dulu ya, tutup dulu, nanti diberikan link yang baru untuk melanjutkan ya. Boleh? Boleh begitu? Karena ini pertemuan Boleh, terakhir, Bapak. ada aplikasi ini cepat-cepat baru diintegral ya. Gitu ya. Iya, Bapak. Ntar nanti mau bikin meeting yang baru. Bentar ya, jadi mau ditutup dulu ini baru kita akan buat meeting yang baru ya.